Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kelas 8, hari ini kita akan belajar menentukan struktur berita. Kompetensi dasarnya menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar atau dibaca. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat menentukan struktur teks berita. Untuk mencapai tujuan tersebut, mari kita belajar. Struktur berita terdiri dari informasi penting dan informasi tidak penting. Di bagian informasi penting terdapat unsur-unsur adik simba atau yang kita kenal dengan unsur-unsur berita, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kemudian informasi tidak penting. Pembagian antara informasi penting dan tidak penting adalah sebagai berikut. Struktur berita terdiri dari judul berita, kepala berita atau lead, tubuh berita, dan ekor berita. Di dalam kepala berita dan di tubuh berita memuat unsur-unsur penting berita, sedangkan di ekor berita memuat unsur-unsur yang tidak penting tadi, sehingga disebut piramida terbalik. Di dalam kepala berita dan tubuh berita itulah memuat unsur-unsur adik simba yang sudah kita pelajari kemarin, yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk memahami lebih lanjut tentang struktur teks berita, mari kita lihat contoh teks berita berikut. Hilal sudah di atas 2 derajat. Idul Adha jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Lantaran hilal sudah di atas 2 derajat, tanggal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Rabu, besok tanggal 22 Juli 2020. Sehingga hari raya Idul Adha tahun ini jatuh pada tanggal 31 Juli 2020. Hal ini dijelaskan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sumsel, Al-Fajri Zabidi. Dijelaskan Al-Fajri, berdasarkan perhitungan atau hisab, hilal sudah ada pada ketinggian 8 derajat 6 menit 21 detik di atas ufuk Ma'ri, sehingga ada kemungkinan dapat diruqyat. Namun, di kota Palembang tidak dapat diruqyat karena pengaruh cuaca. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumsel melakukan pemantauan hilal atau ru'yatul hilal penetapan awal bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Kegiatan ru'yatul hilal dipimpin oleh Al-Fajri Zabidi di Rafah Tower, UIN Raden Fatah, Palembang, Selasa tanggal 21 Juli. Al-Fajri menuturkan, tepat pukul 18.07 waktu Indonesia Barat, saat terbenamnya matahari di Palembang, pihaknya melakukan ru'yatul hilal 1 Zulhijjah 1441 Hijriah guna mendukung penetapan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Zulhijjah. Hasil ru'yatul hilal akan disampaikan langsung kepada Kemenak untuk menjadi bahan pada sidang isbat di Jakarta. Fajri menambahkan, tahun ini pelaksanaan ru'yatul hilal memang agak berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Sesuai arahan Menteri Agama, kegiatan ru'yatul hilal tetap dilakukan meski dalam suasana pandemi COVID-19. Namun,
Protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19 harus diperhatikan dan dipedomani. Seluruh Kanwil Kemenak se-Indonesia diinstruksikan tetap melaksanakan Rukyatul Hilal sebagai dasar pengambilan keputusan dalam pelaksanaan sidang isbat yang nantinya dilakukan di Kementerian Agama. Namun, teknisnya agak berbeda. Sekarang mari kita bahas bersama tentang struktur teks berita tersebut. Sekarang anak-anak coba perhatikan paragraf 1 dan paragraf 2 yang berwarna merah, kemudian paragraf 3 yang berwarna pink. Paragraf 1-3 memuat pokok-pokok penting berita, yaitu adik Simba. Nah, kita lihat di paragraf 1 dan 2. Di paragraf 1 dan 2, di situ terdapat unsur apa, yaitu apa peristiwanya? Pemantauan hilal untuk penetapan Idul Adha. Lalu, siapa yang menetapkan? Yang menetapkan yaitu Kepala Kemenak Sumsel. Kemudian, di mana pemantauan hilal dilakukan? Yaitu di Tower UIN Raden Fatah, Palembang. Kapan pemantauannya? Yaitu Selasa tanggal 21 Juli tahun 2020. Mengapa ditetapkan Idul Adha jatuh pada tanggal 31 Juli 2020? Karena hilal sudah di atas 2 derajat. Sekarang kita lihat di paragraf 3 yang berwarna pink. Nah, di paragraf 3 ini memuat unsur bagaimana proses pemantauan hilalnya. Nah, itu dijelaskan di paragraf ke-3. Jadi, paragraf 3 itu menjelaskan proses pemantauan hilal yang dilakukan pada saat itu. Semua unsur-unsur berita, yaitu adik Simba, terdapat di paragraf 1 sampai paragraf 3. Paragraf 1 dan 2 disebut kepala berita. Kemudian paragraf 3 yang memuat unsur bagaimana disebut badan berita. Sedangkan paragraf 4 dan 5 memuat hal-hal yang tidak penting yang disebut ekor berita. Mengapa hal itu tidak penting? Karena walaupun ekor berita kita hilangkan atau kita hapuskan, maka tidak akan mengurangi esensi berita atau beritanya tetap lengkap. Demikianlah penjelasan tentang materi struktur teks berita. Mudah-mudahan anak-anak semua di rumah bisa memahami materi ini dengan baik. Untuk latihannya, silahkan kalian beralih ke Google Classroom. Sampai bertemu lagi di materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, selalu pakai masker, dan sering-sering cuci tangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.